Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Project UAS yang terdiri dari saya sendiri, Agus Rianto, dengan NIM 210101093, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 210101115. Baiklah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual sistem informasi yang diampu oleh Bapak Muhtarom, SE Eskom Mkom. Dan langsung saja kita akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi perpustakaan peminjaman buku di Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Is-Karimah. Kita mulai dari pembuatan database. Yang pertama, di dalam localhost PHP MyAdmin kita buat database perpustakaan yang di sini kita berikan nama DB Perpus. Kemudian dalam database itu di sini terdapat beberapa tabel, ada 5 tabel yang terdiri dari tabel buku, tabel kembali, tabel petugas, tabel pinjam, dan tabel siswa. Yang pertama adalah di tabel buku, kita mengisikan field ID di sini, kode buku, kemudian ada judul, pengarang, penerbit. Masing-masing tabel ini yaitu kode buku kita menggunakan tipe char, kemudian judul varchar, pengarang varchar, dan penerbit varchar. Selanjutnya adalah tabel siswa. Tabel siswa terdiri dari NIS, nomor induk siswa, kemudian ada nama siswa dengan tipe varchar, jenis kelamin, dan kelas yang tipenya varchar juga, dan untuk NIS tadi adalah char. Selanjutnya adalah tabel petugas. Nah, di sini ada kolom field ID kode petugas yang bertipe char, kemudian nama petugas, tipenya adalah varchar. Kemudian di tabel di form database pengembalian, kita ke peminjaman dulu. Di peminjaman ada nomor pinjam, kemudian NIS, nomor induk siswa, nama siswa, kode buku, judul buku, pengarang, tanggal pinjam, jumlah pinjam. Yang sebelumnya tadi adalah tipenya nomor pinjam adalah char, kemudian NIS varchar, nama siswa varchar, sampai tanggal pinjam, dan di jumlah pinjam kita beri tipe integer, kemudian ditambah dengan kode petugas. Dan yang terakhir di dalam database ini adalah tabel pengembalian. Di sini ada nomor kembali, varchar, NIS, varchar, nama siswa, dan seterusnya sampai bawah adalah varchar. Kemudian selanjutnya, setelah kita membuat database di dalam PHP MyAdmin, selanjutnya adalah kita membuat koneksi ODBC melalui kontrol panel, kemudian sistem security, administrative tool, kemudian di sini sebelumnya harus kita install dulu sistem ODBC-nya. Nah, di sini kita klik 2 kali karena kita menggunakan ODBC data source 64 bit. Nah, di sini nanti akan tampil
seperti ini. Jika belum ada, kita add. Kita pilih drivernya, kemudian finish. Sedangkan di sini kita sudah membuat untuk keperluan UAS ini adalah DB purpose. Coba kita lihat di configure, kita tuliskan data source DB purpose, kemudian localhost, usernya root, dan di sini kita pilih DB purpose. Kemudian kita tes dulu. Kita tes. Nah, jika ada connection successful, maka data sudah terhubung. Kita klik OK, dan kita lanjut ke proses pembuatan form di Visual Studio. Yang pertama, di pembuatan form, yang pertama adalah petugas dulu. Kita dari petugas dulu, seperti ini tampilannya. Ada label data petugas, kemudian kita menggunakan group box, kemudian ada text box di sini untuk mengisikan kode petugasnya, kemudian nama petugas. Di sini ada button-button, tombol-tombol yang nanti akan menjadikan operasi di aplikasi ini. Kemudian di sini kita lihat untuk listing programnya di dalam petugas ini. Nah, yang pertama adalah kita membuat koneksinya dengan database menggunakan ODBC. Kemudian kita buat subkoneksi dengan ODBC-nya dengan database data purpose yang sudah kita buat tadi di ODBC system. Kemudian kita buat sub simpan. Kita lihat di sini untuk koneksi yang nanti akan dimasukkan ke tabel petugas. Nah, ini ada message box. Nanti jika berhasil menyimpan data, maka akan keluar message box berhasil, dan jika gagal, maka disitu akan menyimpan data gagal. Kemudian kita tampilkan, kita lanjut kepada subtampil. Di sini merupakan listing programnya. Ini nanti diambil dari tabel petugas, kemudian yang akan dimasukkan ke kode petugas. Selanjutnya adalah subtampil dari form 1 load. Lanjut dari button 1, ini adalah tombol simpan di dalam desain yang tadi, desain petugas. Kalau di sini tambah. Selanjutnya adalah button 3 untuk menutup jendela form yang petugas. Kemudian button 4 ini akan mengosongkan field jika sudah diisikan dan ingin menambahkan data yang baru. Kemudian ada button 2 di sini untuk menghapus data. Nah, yang akan dipilih di data grid view. Yang terakhir adalah untuk menampilkan. Selanjutnya adalah form data siswa. Data siswa, formnya seperti ini. Komponennya di sini adalah dari label, text box, kemudian ada combo box, dan button-button untuk pengoperasian. Dan di sini ada data grid view.
Selanjutnya untuk listing program dari data siswa adalah seperti ini. Nah, hampir sama dengan petugas, kita buat koneksinya dengan di ODBC, kemudian langsung kita menuju ke subsimpan koneksinya. Selanjutnya adalah subtampil. Seperti ini listing programnya. Yang selanjutnya adalah subhapus untuk menghapus data yang mungkin sudah tidak digunakan lagi. Dan yang di bawah ini adalah form-form, ada form tampil, form hapus, untuk tombol tutup juga, untuk menutup jendela, dan ini untuk mengosongkan field. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Mas Aziz. Selanjutnya, data buku perpustakaan Madrasah Aliyah Tahfiz Quran SK5 yang tampil seperti berikut ini, yaitu label, combo box, terus text box 1, 2, 3, 4, 5, dan juga button, dan selanjutnya adalah data grid view. Kita lihat sintaknya seperti yang di depan tadi, import sistem data ODBC, dan ini adalah koneksi data ODBC-nya, dan selanjutnya adalah subkoneksi yang seperti berikut ini. Yang selanjutnya adalah subsimpan dengan sintaks yang seperti ini, dan selanjutnya adalah subtampil dengan kode seperti ini. Yang selanjutnya yaitu subhapus dengan sintaks yang seperti berikut. Selanjutnya from 4 plot yaitu form tampil, preview bottom 2 yaitu hapus. Selanjutnya button 3 yaitu close. Yang selanjutnya bottom 4 yaitu subtampil. Yang selanjutnya button 1 yaitu simpan, dan button 5 untuk menghapus semuanya. Selanjutnya from peminjaman buku yang terdiri dari label pinjam buku, combo box, terus group box, text box, dan juga button, yang terakhir data grid view. Seperti yang lainnya, yaitu adalah import sistem data ke ODBC dengan fungsi yang seperti berikut ini. Yang selanjutnya kita buat sub koneksi seperti berikut ini. Selanjutnya kita ke sub tampil dengan sintak yang seperti berikut ini. Selanjutnya kita membuat nomor otomatis untuk dimasukkan ke kode pinjam, dan selanjutnya kita ke tampil, subtampil dengan sintak yang seperti berikut seperti ini. Selanjutnya subsimpan dengan sintak yang seperti berikut ini.
Selanjutnya yaitu combo box 1, yaitu mengambil data dari tabel siswa dan berupa NIS seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu from 5 load, yaitu menampilkan tampil otomatis, dan selanjutnya adalah text box key pressure dengan kode seperti berikut ini. Dan selanjutnya button 1 yaitu menampilkan menu simpan. Yang selanjutnya adalah button 3 untuk menghentikan atau menutup aplikasi. Yang selanjutnya adalah button 2 yaitu untuk menghapus semuanya tadi. Dan yang selanjutnya adalah data grid view. Yang terakhir yaitu pengembalian buku yang terdiri dari komponen label, terus text box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga combo box 1. Yang selanjutnya yaitu adalah data grid view 1 dan 2. Pertama, seperti biasanya, yaitu impor sistem data ODBC dengan fungsi seperti berikut ini. Selanjutnya kita membuat subkoneksi dan juga subtampil. Selanjutnya kita ke subtampil tabel dengan data grid view 2. Selanjutnya ke subtampil tabel 2 dengan data grid view 1 yang menampilkan data peminjaman. Selanjutnya yaitu nomor otomatis dengan koneksi from kembali dengan nomor kembali dan tabel kembali seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu subsimpan dengan sintak atau kode yang seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu menampilkan kembali load atau tampil not otomatis, menampilkan semua data tersebut. Selanjutnya yaitu CB1 atau combo box 1 dengan menampilkan data seperti berikut ini, berupa NIS, nama, kode buku, kode petugas, tanggal pinjam, judul, dan kalau tidak ada nanti ada pemberitahuan kode tidak ditemukan. Selanjutnya button 1 yaitu simpan, dan selanjutnya label 12 yaitu klik tutup. Yang selanjutnya button 3 yaitu tutup, dan selanjutnya button 2 untuk menghapus semuanya tadi. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana jalannya aplikasi ini berjalan. Yang pertama, sebelumnya kita tampilkan, kita buat menu utama untuk menjalankan aplikasi ini. Seperti ini menu utamanya. Kemudian
di listing programnya seperti ini. Ada public class, main form, kemudian nanti di sini hanya menggunakan menu strip dan sintaknya seperti ini, hanya kita dari form, show, kemudian data, show, data buku, form pinjam dan kembali. Nah, nanti akan dihasilkan tampilan yang seperti ini. Dari sini, dari form petugas, misalnya kita akan memasukkan kode petugas. Petugas di sini sudah ada 3, mungkin ada satu lagi petugas AD4. Kemudian kita kasih nama, misalnya Yudi. Kita tambahkan di sini, menyimpan data berhasil. Kita refresh dan sudah masuk di dalam database. Kemudian kita tutup. Kita masuk ke form siswa. Kita menginputkan NIS siswa, nomor induk siswa. Misalnya di sini ada 4 digit 0989. Namanya Muhammad Alif. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian kelasnya misalnya 11C. Kita tambahkan dalam data grid view, berhasil dan sudah muncul di dalam tabel. Selanjutnya yaitu data buku perpustakaan Madrasah Aliyah Tahfidz Quran SK5. Karena tadi sudah ada datanya, mari kita hapus salah satunya. Coba kita hapus satu ini. Nanti ada peringatan Anda ingin menghapus data K-buku, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu peminjaman buku. Kita klik dan terdiri dari NIS, yaitu combo box. Kita pilih dulu. Kalau sudah, kita pilih lagi yang ke kode buku. Diisikan, enter. Setelah itu kita kasih petugasnya dan kita simpan data tersebut. Nah, akan berhasil. Kita klik OK. Nah, lalu kita tutup. Selanjutnya yaitu pengembalian buku. Ya, pertama kita nomor pinjam kita pilih. Nah, kan sudah masuk semuanya. Kalau sudah seperti ini, kita tutup. Kita simpan dulu. Klik simpan. Kalau sudah tersimpan, mari kita tutup. Selanjutnya yaitu laporan dari Crystal Report. Setelah itu kita tutup, lalu kita akan ke laporan Crystal Report. Kita lihat dulu yang rep buku, nanti akan tampil seperti berikut ini. Dan yang selanjutnya yaitu petugas, nanti akan menampilkan seperti berikut ini. Dan selanjutnya akan diberikan oleh Mas Agus. Baik, setelah kita melihat dari report hasil dari proses Crystal Report, prosesnya adalah seperti ini. Kita praktekkan untuk Crystal Reportnya. Yang pertama, kita adalah menambahkan Windows Form dulu. Kemudian dari Windows Form kita add, kita mendapatkan form yang baru. Kemudian dari sini kita akan memilih setelah sebelumnya Crystal Report, jika sudah diinstal, maka dia akan muncul di
bagian toolbox di bagian report. Di sini. Nah, di sini sudah ada crystal report dokumen, dan prosesnya adalah seperti ini. Kita klik kanan di Win Project Was, kemudian Add New Item, kita klik, kemudian dari sini kita klik Reporting, kemudian Crystal Report, Add. Nah, setelah kita add, keluar pilihan seperti ini, kita pilih standar, oke. Kemudian kita pilih tabel yang akan kita masukkan dalam report. Misalnya kita akan membuat tabel pengembalian. Kita klik di sini, kita masukkan ke select tabel, kemudian next. Nah, di sini mungkin bisa kita pilih dulu kalau satu-satu menggunakan tombol yang atas. Kalau mau kita masukkan semua, kita pilih tombol yang bawah ini. Yang di awal tadi sudah ada tabel kembali, tapi coba akan kita buat kembali dengan tampilan yang berbeda. Misalnya kita hanya memilih beberapa tabel saja, nomor kembali, kemudian dimasukkan list, nama siswa, judul buku, langsung kita misalnya langsung judul buku, kemudian tanggal pinjam dan tanggal kembali kita masukkan. Setelah ini kita finish. Nah, tampilan akan seperti ini. Kita klik di sini, ya kita tinggal mengatur row yang ada di sini. Di sini akan kita berikan judul, klik kanan, insert text object. Dan misalnya kita akan berikan judul di sini adalah daftar pengembalian buku. Dari sini kita sesuaikan ukurannya. Bisa kita pilih alignment di sini. Kita besarkan, kemudian bisa kita bold atau hurufnya dibesarkan dari sini. Kemudian kita mengatur row dari headernya juga dari sini. Bisa kita pilih secara grup seperti ini dengan menekan kontrol, kemudian kita pilih tengah. Nah, ini untuk isian tabelnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul di pilihan main report preview, akan tampil seperti ini. Jika kurang lebar atau kurang panjang, bisa kembali ke sini, kita atur lagi jarak-jaraknya, kita atur lagi seperti ini, kita turunkan. Nah, kita lihat di preview seperti ini agar lebih rapi. Ini adalah tahap akhir dari pengerjaan aplikasi peminjaman dan penggunaan buku di perpustakaan Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran. Diakhiri dengan laporan seperti ini. Dan di sini bisa kita rename, misalnya report pengembalian. Mungkin sekian paparan aplikasi peminjaman buku perpustakaan di Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran. Terima kasih telah menyaksikan video yang kami buat. Kemudian banyak kesalahan, ketidaksempurnaan dari aplikasi yang kami buat, masih dalam tahap belajar. Demikianlah
paparan program aplikasi yang telah kami buat untuk memenuhi tugas UAS pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga berkenan. Saya Agus Rianto dan teman saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.